Sumpah advokat yang selama ini dilaksanakan di pengadilan tinggi dinilai seorang doktor hukum dalam ujian terbuka doktoral tidak sesuai dengan prinsip kemandirian organisasi advokat. Pasalnya, selama ini pelaksanaan pendidikan, pengawasan hingga pemberhentian telah dilakukan lembaga advokat, bukan oleh pengadilan tinggi. Pengambilan sumpah advokat yang biasanya hanya dilakukan di pengadilan tinggi membuat Eri Meta melakukan kajian dalam ujian terbuka doktor hukum di Universitas 17 Agustus Surabaya. Agar sumpah advokat tak lagi dilakukan di pengadilan tinggi, namun harus di organisasi advokat. Dalam ujian doktoral ini, pihak kampus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selama ini sesuai dengan Undang-Undang Advokat, organisasi advokat yang telah diberikan SK oleh Kemenkumham telah melakukan fungsi pendidikan, mengadakan ujian, hingga pengawasan termasuk pemberhentian advokat, sehingga akan lebih baik jika pengambilan sumpah dilakukan oleh lembaga yang dapat memberhentikan advokat. Dalam kajiannya, Eri Meta membandingkan dengan Rusia yang telah memiliki komite khusus untuk memverifikasi pelaksanaan sumpah, sehingga kemandirian organisasi advokat dapat terwujud dengan sempurna. Bahwa isu yang kita angkat bahwa keharusan sumpah itu tidak harus ada di pengadilan tinggi, itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Advokat bahwa sumpah advokat dilaksanakan di sidang terbuka pengadilan tinggi. Namun di dalam, kalau menurut ke belakang, bahwa sumpah advokat sendiri hanya didasari pada pasal 4 dan pasal 187 RU yang mengatur mengenai sumpah. Tidak ada rasio legisnya bahwa menempatkan pasal 4 ayat 1 terkait dengan kewenangan sumpah dilakukan oleh pengadilan tinggi. Berkaitan dengan kemandirian organisasi advokat, seharusnya organisasi advokat sendiri bisa melaksanakan sumpah itu sendiri. Mengingat bahwa pasal 5 Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas mandiri. Sangat menarik, yaitu terkait isu kewajiban advokat di hadapan pengadilan tinggi setempat, yang menurut Pak Eri adalah tidak tepat dalam konteks kemandirian advokat. Dalam Undang-Undang Advokat itu ada 8 kewenangan advokat, mulai dia mengadakan pendidikan, kemudian mengadakan ujian, melakukan pengangkatan, membuat kode etik, melakukan pengawasan, termasuk memberhentikan advokat, itu pada organisasi advokat. Saat ini dengan banyaknya organisasi advokat yang bermunculan, juga harus dilakukan filter dengan membentuk konfederasi organisasi yang mampu melakukan pengawasan, pemberhentian, hingga pengambilan sumpah. Dari Surabaya, Sandy Irwanto, TV One mengabarkan.